Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Nadifatul Munahafi kelas 1D dengan NIM P1337437124333 untuk memenuhi tugas individu mata kuliah etika profesi dan hukum pelayanan kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan topik rekam kesehatan elektronik berdasarkan jurnal analisis implementasi standar interoperabilitas HL7 FHIR pada pertukaran rekam kesehatan elektronik di puskesmas. Untuk pembahasan yang pertama, latar belakang masalah. Dalam penerapan rekam kesehatan elektronik atau RKE, sistem elektronik yang digunakan di fasilitas kesehatan harus sesuai dan mendukung interoperabilitas. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan format dan tipe data di berbagai sistem rekam medis, yang menyebabkan sulitnya pertukaran data antar sistem kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan RI mengadopsi standar Health Level 7 International Fast Healthcare Interoperability Research atau HL7 FHIR sebagai pedoman interoperabilitas data kesehatan. HL7 FHIR telah digunakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Belanda, dan beberapa negara di Asia termasuk Vietnam dan Filipina. Namun, implementasinya di Indonesia masih mengalami kendala dalam adaptasi elemen, data, serta kesiapan sumber daya manusia di fasilitas kesehatan. Untuk pembahasan yang kedua, dampak implementasi HL7 FHIR bagi fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes. Yang pertama, memungkinkan integrasi sistem informasi kesehatan untuk akses data yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan dalam penanganan pasien. Yang ketiga, menekan resiko kesalahan medis akibat ketidakkonsistenan data. Kemudian, dampak implementasi HL7 FHIR bagi SDM kesehatan. Yang pertama, membutuhkan pelatihan dan adaptasi untuk memahami standar HL7 FHIR. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi pencatatan dan akses data pasien. Kemudian, dampak implementasi HL7 FHIR bagi masyarakat. Yang pertama, mempermudah akses pasien terhadap rekam medis mereka. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui informasi yang lebih akurat dan terintegrasi. Pembahasan yang ketiga, analisis masalah. Studi kasus implementasi HL7 FHIR pada Puskesmas Botania menunjukkan bahwa dari total 97 elemen data yang digunakan dalam RKS Simpus, terdapat 13 elemen data atau 16% yang belum tersedia dalam standar HL7 FHIR dan memerlukan ekstensi. Kendala utama dalam penerapan HL7 FHIR meliputi yang pertama, perbedaan elemen data nasional dengan standar internasional. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi pengembang sistem informasi di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang ketiga, tidak semua fasilitas kesehatan memiliki sistem yang mendukung interoperabilitas. Dan yang terakhir, masih rendahnya tingkat kolaborasi antar organisasi pelayanan kesehatan dalam berbagi data rekam medis. Pembahasan yang keempat, kaitan dengan standar hukum atau aturan. Yang pertama, Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis yang mengatur bahwa sistem elektronik dalam penyelenggaraan rekam medis harus mendukung interoperabilitas. Yang kedua, Permenkes nomor 13 tahun 2022 tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan yang menegaskan integrasi sistem informasi kesehatan dengan standar HL7 FHIR. Dan yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mewajibkan penggunaan standar data, metadata, serta kode referensi dalam sistem informasi pemerintah. Pembahasan yang kelima, rekomendasi. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi HL7 FHIR dalam RKE di Indonesia adalah yang pertama,
Standarisasi data kesehatan. Harmonisasi elemen data nasional dengan standar HL7FHIR untuk memastikan keselarasan dan kompatibilitas. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi. Dapat meningkatkan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan teknis terkait interoperabilitas HL7FHIR. Yang ketiga, kolaborasi antar lembaga kesehatan. Mendorong kerjasama antara puskesmas, rumah sakit, dan penyedia layanan kesehatan lainnya untuk berbagi data secara aman dan efisien. Dari penjelasan di atas, maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah studi ini menunjukkan bahwa implementasi HL7FHIR dalam interoperabilitas rekam kesehatan elektronik di puskesmas memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Namun, tantangan seperti perbedaan elemen data, kurangnya pelatihan bagi SDM, serta rendahnya tingkat kolaborasi antar fasilitas kesehatan harus segera diatasi. Dengan adopsi standar yang lebih luas, penguatan kebijakan, dan peningkatan kapasitas SDM, HL7FHIR dapat menjadi solusi utama dalam transformasi digital kesehatan di Indonesia. Dan yang terakhir, penjelasan di atas diambil dari referensi Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan IMELDA Volume 9 nomor 1 Februari 2024 yang berjudul Implementasi Standar Interoperabilitas HL7FHIR pada Pertukaran Rekam Kesehatan Elektronik di Puskesmas. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.